Warga Merauke menilai Pilkada Merauke beragam sebutan. Ada warga yang menyebut Pilkada Merauke bagai drama, sinetron tanpa episode, dan bahkan ada yang menyebut syarat kepentingan. Yang mulai dari video viral Hermes ditangani Bawaslu, dari penyelidikan sampai ditingkatkan ke penyidikan, kandas atau tidak bisa dilanjutkan. Hal itu terungkap dalam jumpa pers kepada awak media yang diselenggarakan anggota Bawaslu Merauke yang membidangi hukum dan data. Agustinus Mause didampingi Ketua Bawaslu Oktovina Antop dan anggota Betukijo Felix Tetol, penyidik serta anggota Gakumdu di kantor Bawaslu Merauke Selasa 5 Oktober 2020. Dugaan tindak pidana itu ada yang namanya sentra Gakumdu. Jadi sentra Gakumdu itu adalah keputusan bersama antara Bawaslu Republik Indonesia, Kapolri, dan Jaksa Agung. Dan sejak diketahui atau ada informasi awal bahwa keberadaan sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu dengan Polri dan juga Kejaksaan itu sudah melekat, kira-kira seperti itulah. Jadi sejak awal itu sudah didampingi oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk mendapatkan kebenaran dari hasil klarifikasi maupun dari hasil investigasi. Jadi di beberapa tahapan, yaitu pembahasan pertama, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, sampai pembahasan keempat kalau itu bisa berlanjut, kira-kira gitu. Perlu kami sampaikan bahwa setelah pembahasan kedua, maka pelaksanaan untuk penyidikan itu di tangan bapak-bapak dari penyidik. Sehingga dari hasil penyidikan itu, maka dibahaslah dalam pembahasan tahap ketiga. Dan perlu diketahui bahwa tadi malam sekitar dari jam 2 sampai sekitar jam 8 dilakukanlah pembahasan di sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, pihak penyidik dari kepolisian, dan dari pihak penuntut umum dari kejaksaan. Dan untuk hasil dari pembahasan ketiga, apa kesimpulannya? Kebetulan dari Korbit Penindakan ada, maka kami persilahkan dari Korbit Penindakan untuk menyampaikan hasil pembahasan tahap ketiga pada hari Minggu kemarin, mulai dari jam 2 sampai jam 8 malam. Mungkin sementara dari penindakan untuk dapat menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembahasan 3 kemarin, 3 unit institusi sentra Gakumdu, kepolisian, dan kejaksaan berkesimpulan bahwa berkaitan dengan dugaan tidak pidana pemilu, disimpulkan bahwa kasus dugaan ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dikarenakan bukti yang kurang, tidak cukup bukti. Berdasarkan penyelidikan itu ditemukan fakta hukum berkaitan dengan yang pertama itu kesulitan untuk menggali bahwa tidak cukup bukti untuk dilakukan kepada tuntutan berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi fakta-fakta yang didapat di lapangan sehingga disimpulkan pada pembahasan ketiga itu menjadi dasar bahwa hal ini tidak dapat dilanjutkan kepada tahap penuntutan karena pertimbangan tersebut yang tadi disebutkan. Semua yang diperiksa mengatakan bahwa mereka juga sudah tidak tahu si pengunggah ini dia ada di mana, tinggal di mana, dan itu semua tidak ada petunjuk tentang orang itu. Jadi sehingga itu menjadi kesulitan juga untuk penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari penyidik. Dan orang itu akhirnya memang tidak bisa ditemukan dan itu hilang kontak. Demikian. Jadi begini Pak, yang diawasi Bawaslu kan tahapan pemilunya. Jadi dugaan pelanggaran yang disampaikan kemarin itu kan berupa informasi awal.
Jadi informasi awal itu dijadikan temuan untuk ditindaklanjuti di Sentra Gakumdu. Jadi itu dia bicara regulasi yang berbeda antara korupsi dengan tindak pidana pemilu. Jadi logika hukumnya begitu, Pak. Saya tambahkan saja Pak, tadi terkait dengan pidana umum dan pidana khusus ya. Jadi kita di sini pidana pemilihan adalah pidana khusus yang sudah diatur dengan rentang waktu yang ada. Jadi terkait dengan persoalan ini atau masalah ini sudah 1 bulan sebelumnya kalau kita mempelajari itu video baik, dia sudah 1 bulan sebelumnya sudah mempelajari itu, sekarang itu keluar sehingga di situ ditulis sejak diketahui. Sejak diketahui kami dari Bawaslu, yang mungkin tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa kita melakukan penelusuran, berarti kita memanggil awal ada tahapan 1, tahapan 2 sampai dengan pada tahapan 3 yang kemarin kami sudah membahas itu hasilnya di situ. Jadi kita tindak pidana khusus, dia sesuai dengan rentang waktu yang ada. Untuk kewenangan setiap institusi yang ada di Sentra Gakumdu dibatasi waktu untuk tahap penyelidikan di Bawaslu, kemudian penyidikan. Nah, kemarin itu proses 14 hari sudah dilakukan penyidikan oleh teman-teman dari. Jadi unsur-unsur yang pasal yang diterapkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu disesuaikan tidak cukup bukti begitu untuk menggali kasus ini seperti itu. Jadi untuk mencapai pada tahap penuntutan tidak cukup bukti yang kuat. Mungkin kami tambahkan, jadi awalnya bahwa bukti yang bisa lanjut sampai ke pembahasan tahap ketiga itu awalnya adalah bukti petunjuk dari pengakuan yang bersangkutan. Itu saja awalnya. Nah, ternyata setelah dilakukan penyidikan sampai dengan menggali keterangan ahli, itu dinyatakan seperti itu kesimpulannya. Contoh, bahwa video viral ini dengan tanggal kejadian itu sudah selang 1 bulan. Jadi untuk olah TKP itu saja sudah nggak bisa karena CCTV yang ada itu hanya berusia 14 hari. Sedangkan dari video viral sampai dengan dari kejadian ke video viral itu dari tanggal 9 Agustus, tanggal 8 September baru viral. Nah, saat viral itu pun seandainya kita juga ikut musik sana, CCTV sudah nggak bisa dibuka lagi karena sudah lebih dari 14 hari. Itu keterangan dari pihak hotel. Jadi penelusuran atau istilahnya penyidikan ini sudah sedemikian jauh. Selain juga untuk TKP, olah TKP juga sudah menggali kepada saksi-saksi ahli, keterangan ahli. Di samping itu, kan sampai hari ini dan dikejar sampai ke Jakarta tidak diketemukan yang mengupload atau istilahnya yang membuat handycam itu untuk upload itu nggak diketemukan, sehingga kesulitan juga untuk forensik digital. Kira-kira seperti itu. Karena hanya keterangan itu jelas tidak cukup, karena untuk menggiring suatu perkara ini harus didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Itulah sehingga dari unsur-unsur itu pun menurut keterangan ahli pidana tidak bisa diketemukan dan tidak didukung alat bukti yang kuat, termasuk olah TKP karena sudah lebih dari 14 hari. Terus untuk forensik digital juga nggak bisa dilakukan karena memang pengunggah ini tidak diketemukan lagi. Mungkin itu kira-kira yang bisa. Pak, kenapa artinya itu tahapan-tahapan seperti itu sebenarnya sudah diketahui oleh Bawaslu dan juga itu para penyidik, tetapi prosesnya berlanjut kemarin. Sebenarnya tahapan seperti itu kami mohon penjelasan Pak soal itu. Artinya tahapan-tahapan seperti itu kan itu sudah bisa dibayangkan oleh para penyidik dan juga oleh Bawaslu bahwa untuk mendapat rekaman data lewat CCTV itu regulasi waktunya hanya 14 hari. Padahal dari masa diviralkan itu sudah melewati batas waktu. Kenapa sampai muncul sebenarnya itu proses sidang ini sampai di Bawaslu? Ya,
Artinya begini, untuk persoalan yang seperti ditanyakan tadi, itu langkah awal itu kan dari penyidik maupun Bawaslu tidak mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Karena CCTV itu ada yang bisa disetting untuk secara otomatis menghapus data dalam waktu 14 hari, tapi ada juga yang tidak disetting untuk menghapus data itu secara otomatis. Jadi misalnya kalau ada data yang tertinggal 1 bulan pun, kalau dari CCTV tidak disetting, maka bisa dilihat kembali. Tapi cuma karena di Hotel Aston itu yang dilakukan di sana sesuai dengan protapnya yang di hotel itu, bahwa 14 hari CCTV akan terhapus secara otomatis karena itu disetting oleh pihak hotel. Jadi memang itulah kesulitan yang ditemukan saat penyidikan di Jakarta. Jadi akhirnya dalam kesimpulan untuk persoalan ini, itu secara keseluruhan dia sudah tidak memenuhi unsur-unsur. Jadi macam seperti unsur yang terbukti dengan sengaja atau apa, itu kan sudah tidak bisa terbukti karena kekurangan alat bukti tadi. Dan dalam hal terkait dengan penyelidikan harus disajikan kan minimal 2 alat bukti. Sedangkan bukti yang dipegang sementara itu hanya video berdurasi 49 detik. Sehingga dari hasil pengembangan video itu, karena video itu tidak terlalu memberikan petunjuk yang banyak, tapi dari Gakumdu sudah berusaha untuk berdasarkan bukti yang sangat-sangat sedikit itu melakukan penelusuran. Karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk tetap melaksanakan penelusuran apabila terjadi indikasi-indikasi yang dianggap adalah sebuah dugaan pelanggaran pidana pemilihan, maka berdasarkan video itu dilakukanlah penelusuran dan hasilnya seperti yang sekarang kita dapat sampaikan ini. Artinya semuanya sudah tidak bisa terpenuhi karena kita minim dengan alat-alat untuk mendukung dalam pembuktian. Atau dengan bahasa yang berbeda barangkali Pak, waktunya itu adalah viralnya kan video itu sebenarnya itu belum masuk dalam proses penetapan calon ya, atau pendaftaran. Artinya itu viralnya sebelum yang Hermes itu mendaftar di KPU. Artinya dari sisi itu seharusnya dia belum masuk dalam wilayah pelanggaran pidana pemilu. Kenapa dilanjutkan gitu? Kami mohon penjelasan. Jadi namanya juga dugaan, Pak. Ya. Kan orang bisa menduga saja. Jadi terus tadi disinggung masalah sidang. Jadi di sini nggak ada yang namanya persidangan, Pak. Yang ada di sini adalah klarifikasi. Ini namanya menggali kebenaran. Nah, Pak, ada yang salah dalam hal menggali persoalan ini. Kan kira-kira gitu. Apalagi ini sudah viral. Artinya tanggung jawab moral bagi Bawaslu maupun Sentra Gakumdu ada di situ. Kita ingin menunjukkan bahwa Bawaslu yang didukung Sentra Gakumdu tidak main-main, kan kira-kira seperti itu. Ya kalau memang bisa, kenapa tidak? Namanya juga usaha. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Artinya tambahan saja untuk terkait yang pertanyaan tadi, bahwa memang tahapan itu sejak dirilis oleh KPU tentang tahapan pemilihan dengan tahapan pilkada, maka semua yang sudah masuk dalam proses tahapan itu akan menjadi bagian dari pemilihan itu sendiri. Jadi tadi seperti yang ditanyakan bahwa ini apakah ini tidak masuk dalam proses pemilihan, itu salah. Karena ini juga bagian dari proses itu. Karena memang benar bahwa memang pendaftaran itu dilakukan sebelum peristiwa ini terjadi. Ya kan? Jadi tapi bukan berarti bahwa ini tidak bisa bagian dari itu. Karena yang seperti yang disampaikan tadi namanya dugaan bahwa saat proses pendaftaran itu sebelum berjalan kan orang harus mendapatkan partai politik. Sehingga kalau ada video tiba-tiba muncul video viral dan ada indikasi terkait dengan mahar politik, maka itu yang harus ditelusuri. Jadi dia tetap akan terkait karena ini semua adalah bagian dari tahapan itu sendiri.